Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MPD beserta Ibu Dr. Ratna Ekawati MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, saya Istri Romawanti beserta rekan saya Fathur Rahman Taufik akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum ditinjau dari analisis kebutuhan. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan kurikulum merupakan alat yang krusial dalam merealisasikan program pendidikan. Melalui kurikulum akan tergambar secara jelas sistem pendidikan suatu bangsa. Dalam hal ini, sifat kurikulum sangatlah dinamis disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya analisis kebutuhan perkembangan kurikulum. Dengan demikian, pada makalah kami akan dibahas 3 hal penting. Yang pertama adalah pengertian analisis kebutuhan dalam perkembangan kurikulum. Yang kedua adalah langkah-langkah analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah analisis pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan. Baik, yang pertama adalah pengertian analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum atau need assessment. Terdapat banyak pengertian terkait dengan analisis kebutuhan. Menurut John McNeill, dalam konteks pengembangan kurikulum, analisis kebutuhan diartikan sebagai proses di mana seseorang mendefinisikan kebutuhan pendidikan dan memutuskan apa prioritas mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Seal dan Gaskell menjelaskan bahwasannya need assessment yaitu rencana untuk mengumpulkan informasi tentang perbedaan dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam membuat keputusan yang prioritas. Sedangkan menurut Anderson, analisis kebutuhan merupakan suatu proses kebutuhan sekaligus untuk menentukan prioritas. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya analisis kebutuhan atau need assessment yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau diharapkan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang diinginkan atau dikenal dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi yang ada adalah kondisi real atau kondisi nyata. Selanjutnya, mengapa need assessment dalam pengembangan kurikulum perlu dilaksanakan? Menurut Morrison, fungsi dari need assessment yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan yang relevan. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan pekerjaan yang akan datang sehingga mempengaruhi hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak. Hal ini terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang terakhir adalah memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis kebutuhan dalam perkembangan kurikulum. Selanjutnya, terdapat 6 macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan normatif. Nah, kebutuhan normatif ini biasanya digunakan untuk membandingkan peserta didik dengan standar nasional. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan komparatif. Dalam hal ini, kebutuhan komparatif ini adalah membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok yang lain yang selevel. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang dirasakan, yaitu terkait dengan hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang tampak dengan yang dirasakan. Yang keempat adalah kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang yang mampu diekspresikan dalam tindakan.
Kemudian yang kelima adalah kebutuhan masa depan, yaitu untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini tentunya terkait dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan sehingga sangat berpengaruh. Misalkan terjadi bencana, kemudian kesalahan medis dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Fathur Rahman. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Rumawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan, yaitu tentang langkah-langkah analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Ini merupakan salah satu tahapan-tahapan yang perlu diaplikasikan dalam analisis kebutuhan untuk pengembangan sebuah kurikulum. Oke, untuk selanjutnya yaitu di dalam langkah-langkah analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum itu ada 7 tahapan langkah-langkah yang harus diaplikasikan oleh seorang desainer atau seorang guru dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu tahapan pengumpulan informasi, kemudian yang kedua yaitu tahapan identifikasi kesenjangan, yang ketiga tahapan analisis performa, yang keempat tahapan identifikasi hambatan dan sumber, yang kelima tahapan identifikasi karakteristik siswa, yang keenam tahapan identifikasi tujuan, kemudian yang ketujuh tahapan menentukan permasalahan. Ini ketujuh tahapan yang harus diaplikasikan dalam analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tahapan pengumpulan informasi. Nah, pada tahapan ini seorang desainer atau seorang guru itu harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa, bisa meliputi pengumpulan informasi melalui karakteristik siswa, kemudian kemampuan personal, dan problematik atau permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran. Itu terkait dengan tahapan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan tahapan identifikasi kesenjangan. Di dalam identifikasi kesenjangan, menurut ahli yaitu Kaufman, di dalam mengidentifikasi kesenjangan itu menggunakan metode organizational element model. Nah, di mana di dalam metode ini yaitu menggunakan 5 elemen. Nah, di dalam 5 elemen ini nanti saling berkaitan, yaitu dimulai dari input, kemudian proses, kemudian produk, output, dan outcome. Nah, ini kelima elemen untuk mengidentifikasi dari kesenjangan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu terkait dengan analisis performa. Pada tahapan ini seorang desainer itu harus bisa memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Dalam hal ini ketika menemukan sebuah kesenjangan, kemudian diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan yang lain, yaitu melalui analisis performa. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu terkait dengan identifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini pelaksanaan suatu program berbagai kendala itu bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Nah, dari berbagai kendala ini itu bisa kendala waktu, kemudian fasilitas,
bahan, dan sebagainya. Sumber-sumbernya juga bisa dari pengorganisasian, kemudian fasilitas, dan pendanaan. Jadi dari mengidentifikasi hambatan dan sumber ini nanti bisa segera diberi solusi. Kemudian untuk tahapan yang kelima yaitu terkait dengan tahapan identifikasi karakteristik siswa. Pada tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa, karena tujuan utama dalam desain pembelajaran itu adalah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi untuk tahap 5 ini yaitu mengidentifikasi karakteristik personal siswa. Kemudian yang keenam yaitu tahapan identifikasi tujuan. Nah, di dalam tahapan ini yaitu mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan yang penting yang ada di dalam analisis kebutuhan. Karena apa? Karena di dalam mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak, yaitu untuk dipecahkan. Segera dipecahkan sesuai dengan kondisi, karena tidak semua kebutuhan itu menjadi tujuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahapan menentukan permasalahan. Di dalam tahapan ini adalah tahapan akhir dari ketujuh tahapan. Jadi dalam tahap akhir ini dalam proses analisis yaitu menuliskan pernyataan sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Jadi masalah-masalah apa nanti bisa dituliskan di dalam desain instruksional. Nah, inilah dari ketujuh tahapan yang perlu diaplikasikan dalam analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan analisis pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan. Memang di dalam analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum itu sangat diperlukan untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lembaga sekolah, yaitu di dalam analisis kebutuhan itu sangat diperlukan untuk menentukan kekurangan-kekurangan kurikulum, misalnya kerjasama komunitas sekolah dan pemahaman terhadap program-program sekolah untuk kemudian diperbaiki. Nah, dari sinilah yaitu dari analisis pengembangan kurikulum nanti bisa terpecahkan permasalahan-permasalahan yang sesuai kebutuhan dari sekolah atau kebutuhan dari siswa. Selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan analisis kebutuhan kurikulum. Nah, adapun tujuan dari analisis kebutuhan kurikulum itu salah satunya untuk mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah di dalam kurikulum. Nah, salah satu asumsi dasar dalam pengembangan kurikulum dalam bidang pendidikan itu harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa itu sangat riskan atau sangat penting di dalam pengembangan kurikulum. Di dalam prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan siswa itu dikenal dengan analisis kebutuhan. Nah, metode analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum itu dibuat untuk bisa mengukur yaitu tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa, yaitu dari apa yang diharapkan
dan apa yang sudah didapat. Jadi melalui analisis kebutuhan kurikulum ini nanti bisa untuk mencari solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu berhubungan dengan proses pengembangan kurikulum melalui analisis kebutuhan. Ada dua pemaparan ahli, yaitu menurut Nation and McAllister dan menurut Hasan dalam Fajri. Kedua ahli ini yaitu menjelaskan tentang proses pengembangan kurikulum melalui analisis kebutuhan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu proses pengembangan kurikulum melalui analisis kebutuhan menurut Nation and McAllister. Bisa dilihat bagan yaitu di slide. Ini contoh dari desain pengembangan kurikulum yang terdiri dari 3 lingkaran luar dan lingkaran dalam. Pada lingkaran luar dalam proses desain kurikulum meliputi analisis lingkungan, kemudian analisis kebutuhan dan penerapan prinsip. Kemudian untuk lingkaran dalam yaitu mewakili silabus yang mencakup tujuan sebagai pusatnya, kemudian konten dan urutan, serta format dan penyajian, dan pemantauan dan penilaian. Kemudian yang terakhir atau lingkaran luar itu melambangkan evaluasi. Jadi bertujuan untuk menilai apakah seluruh proses itu sudah memadai atau perlu perbaikan. Nah, ini adalah contoh menurut Nation and McAllister. Untuk selanjutnya yaitu menurut Hasan dalam Fajri. Bisa dilihat di bagan. Ini adalah contoh dari proses pengembangan kurikulum, yaitu mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Nah, berdasarkan ide di atas kemudian dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Kemudian dari rancangan tersebut dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran. Nah, dari rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Sehingga dari hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Nah, ini contoh dari bagan yaitu menurut Hasan dalam Fajri. Untuk selanjutnya yaitu berhubungan dengan kesimpulan dan saran. Tadi dari kelompok kami sudah menjelaskan yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum dalam analisis kebutuhan. Bisa kami simpulkan yaitu ada dua kesimpulan yang sangat penting. Yang pertama yaitu bahwa analisis kebutuhan itu sangat diperlukan untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu di lembaga sekolah itu bisa untuk menentukan kekurangan-kekurangan dalam kurikulum. Kemudian untuk saran di dalam analisis kurikulum itu harus tidak hanya berpihak pada sekolah-sekolah umum yang berada di tengah kota, namun juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil sehingga tidak ada terjadi kesenjangan dalam praktek dan implementasi kurikulum pendidikan di setiap sekolah. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.